monggo Pak Wandi. Bisa dimulai untuk teknis pendaftarannya. Silakan. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi sebagai moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Fauzi yang telah sebagai moderator yang telah memberikan waktu buat saya. Saya akan menjelaskan secara teknis. Saya akan menjelaskan secara teknis PPDB Jatim.net 2021 ya. Yang pertama baru kita ketahui adalah PPDB Jatim.net ini untuk digunakan oleh calon peserta didik dan seluruh masyarakat Jawa Timur maupun luar Jawa Timur. Kemudian ada tahapan-tahapan rapor PPDB Jatim.net untuk digunakan oleh sekolah SMP, MTS, PKBM untuk mengelola rapor lulusan. Ini seperti yang kemarin banyak pertanyaan, Pak nilainya belum masuk dan seterusnya. Itu sebetulnya bukan wewenangnya SMA ataupun SMK, tetapi wewenangnya dari sekolah SMP, MTS, PKBM masing-masing. Sehingga ketika kami ditanya kok nilainya belum masuk, kami nggak bisa jawab. Itu karena wewenangnya SMP dan waktunya juga sudah ditentukan. Kemudian untuk seterusnya, untuk calon peserta itu semua informasi sudah disediakan di ppdbjatim.net. Dan semua sudah ada di situ sebetulnya. Walaupun sepertinya kita tidak perlu menjelaskan, kalau Anda semua membaca dengan teliti, mulai jalur, mulai jadwal, semuanya sudah ada di situ. Ya, jadi di sini kami cuma membantu aja menyampaikan ulang, membaca petunjuk yang sudah ada di ppdbjatim.net. Nah, yang pertama adalah jalur masuk SMA, yaitu jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini diberikan 15% dari Pagu. Pagu untuk SMA Negeri 1 Ngantang 288. Jadi nanti Pagunya afirmasi berapa? 288 dikalikan 15%. Itu pun masih dibagi menjadi tidak mampu 7%, anak buruk 5%, penyandang disabilitas 3%. Nah, nanti kalau biasanya yang bawah sendiri yang 3% ini, penyandang disabilitas ini biasanya tidak terpenuhi karena kita memang tidak menerima untuk yang disabilitas karena kita tidak punya sarana prasarana. Ini otomatis nanti akan masuk ke akumulasi ke 7% ini, berarti sudah menjadi 10%. Kalau ada 288 kali 10%, berarti sekitar 28 lah yang untuk jalur tidak mampu. Kemudian anak buruh juga seperti itu. Dimaksud anak buruh di sini punya kartu asosiasi buruh dan punya surat keterangan tidak mampu. Bukan surat keterangan tidak mampu ya, termasuk sama dengan yang tidak mampu tadi, ada KIS, ada KPI, pokoknya ada 7 poin ya. Itu di petunjuk juga sudah dijelaskan semuanya. Jadi tidak serta-merta anak buruh bisa daftar lewat jalur afirmasi. Sekali lagi, untuk anak buruh yang punya kartu asosiasi juga harus memiliki surat yang terdiri dari 7 poin, ada PIP, KIP, KIS, KPH, dan apalagi lah istilahnya nanti bisa dilihat di petunjuk. Kemudian yang berikutnya ada jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Ini 5% dari Pagu juga. Kemudian jalur pindah tugas orang tua atau wali. Nah, dari 5% ini dibagi lagi. Jalur pindah tugas orang tua atau wali 2%. Anak tenaga kependidikan 2%. Anak tenaga kesehatan 1%. Saya jelaskan satu persatu. Jalur pindah tugas orang tua atau wali ini adalah orang tua yang pindah, maksudnya pindah tidak dalam satu zonasi. Jadi tidak dalam satu kabupaten. Jadi dari luar kabupaten pindah ke kabupaten yang ada di zonasi, misalkan pindah ke Ngantang, itu dari Kabupaten Kediri pindah ke Ngantang, itu bisa digunakan jalur pindah tugas orang tua dengan menyertakan
surat keterangan domisili. Jadi tidak pakai KK lagi, pakai surat keterangan domisili yang baru, orang tuanya tinggal di mana, itu seperti itu. Kemudian anak tenaga kependidikan ini 2%. Maksudnya apa? Anak tenaga pendidikan ini diperuntukkan hanya untuk anak guru yang ada di SMA atau SMK yang dituju. Misalkan seperti ini hanya memfasilitasi anak guru atau tenaga pendidikan yang ada di SMA Negeri 1 Ngantang, yang ada di SMK Pujon, hanya sekolah negeri saja ini, ya, yang ada di SMA maupun SMK. Jadi kalau anak guru SMP bisa, tidak bisa. Itu aturannya seperti itu. Nanti bisa dibaca lebih jelasnya di petunjuknya. Kita cuma mengikuti aturan yang ada, mengikuti juknis yang ada seperti itu. Ini sempat kami tanyakan, bagaimana dengan anak guru SMP, apa bisa? Ternyata tidak bisa. Ini hanya diperuntukkan hanya untuk anak tenaga kependidikan, guru SMA negeri, SMK negeri, maupun gurunya masih statusnya belum negeri, masih honorer juga bisa masuk seperti itu. Itu untuk yang anak tenaga kependidikan. Nanti silakan ditanyakan lebih jelasnya. Kemudian anak tenaga kesehatan. Yang dimaksud dengan anak tenaga kesehatan itu adalah anak tenaga kesehatan yang menangani, yang rumah sakitnya itu menangani COVID, gitu, menangani COVID. Yang tidak bisa, misalkan dari Puskesmas Ngantang tidak bisa, misalkan dari rumah sakit daerah Ngantang tidak bisa ikut yang masuk ke anak tenaga kesehatan ini, karena untuk rumah sakit yang menangani COVID itu sudah ada daftarnya, sehingga tidak serta-merta anak tenaga kesehatan bisa masuk di sini, ya. Mungkin nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Kita lanjut. Kemudian jalur prestasi hasil lomba. Jalur prestasi hasil lomba ini poinnya 5%. Hasil lomba bidang akademik itu ada OSN dan lain-lainnya, itu 2%. Kemudian hasil lomba bidang non akademik itu 3%. Mungkin mengikuti juara-juara poli atau apa, baik pergu maupun tidak pergu. Bahkan untuk sekarang bisa juga paduan suara, ya. Kemudian saya jelaskan untuk hasil lomba bidang non akademik, misalkan poli beregu yang bisa mendaftarkan di SMA Ngantang, kalau regunya misalkan kalau poli kan ada 6, itu yang bisa cuma 2, tidak semuanya masuk mendaftarkan ke sini, tidak bisa, hanya 2. Nah, itu aturannya seperti itu. Silakan petunjuknya nanti dibaca lagi. Lanjutkan lagi, jalur prestasi nilai akademik 25%. Ini adalah hasil prestasi akademik dari rata nilai, nanti dari hasil nilai rapat kamu. Kemudian yang berikutnya, calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih paling banyak 3 sekolah dengan ketentuan ketiganya di dalam zona, atau yang 2 di dalam zona, yang 1 di luar zona. Maksud di luar zona adalah zona yang beririsan antara Kabupaten Malang dengan Kota Batu, Kabupaten Malang dengan Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar. Itu yang dimaksud irisan seperti itu. Ya, tidak boleh masuk di luar zona. Jadi saya jelaskan lagi. Calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih paling banyak 3 sekolah dengan ketentuan ketiganya di dalam zona, atau 2 di dalam zona dan 1 di luar zona. Kemudian jalur zonasi 50% dari pagu. Pagunya kan 288, berarti 50%-nya adalah 144, itu bisa masuk lewat jalur zonasi. Jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA yang berdomisili di dalam zona dan atau di luar zona yang berbatasan dan calon peserta. Ini sama dengan yang saya terangkan tadi, ya. Yang dimaksud berbatasan itu bagaimana? Itu antara Kabupaten Malang dengan Kota Batu, dengan Kota Malang, kemudian dengan Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri. Ini kita beririsan. Sama yang kedua, calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih paling banyak 3 sekolah dengan ketentuan ketiganya dalam zona, atau 2 dalam zona dan 1 di luar zona.
Ya, ini yang paling penting untuk pengambilan PIN. Karena untuk yang tahap pertama sudah, yaitu verifikasi rapot sudah berjalan. Sekarang tinggal pembetulan nilai rapot. Saya tegaskan lagi, verifikasi rapot sudah dilakukan sampai tanggal 14. Kemudian yang sampai tanggal 17 itu adalah pembetulan. Pembetulan yang dilakukan oleh pihak operator SMP atau yang ditugasi yang di SMP. Itu membetulkan kalau kamu kemarin itu ada komplain nilainya salah atau bagaimana ketika kamu memasukkan salah diverifikasi. Nah, saat ini operator SMP atau mungkin kurikulumnya membetulkan nilai yang sudah kamu verifikasi. Sekarang langsung kita pengambilan PIN. PIN itu apa? PIN itu adalah sebagai kata kunci, ya, sebagai kunci untuk kamu daftar. Artinya apa? Semua wajib, baik yang masuk jalur afirmasi, kemudian prestasi, sampai zonasi, semuanya wajib ambil PIN. Saya sampaikan pengalaman tahun lalu, itu ada siswa yang nggak ngambil PIN. Padahal rumahnya nggak jauh dari SMA Ngantang. Apa bisa daftar? Ya nggak bisa, karena tidak punya PIN. Ya, saya tekankan sekali lagi, untuk jadwal itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kemarin itu banyak yang WA ke saya, Pak, saya belum verifikasi, apa bisa ditunda, apa bisa saya minta tambah waktu? Nggak bisa. Kita tidak bisa menentukan waktu, tidak bisa menambah waktu. Karena jadwal itu yang menentukan provinsi, bukan SMA. Ya, sekali lagi, tolong untuk jadwal itu betul-betul dilihat. Kalau perlu dicatat, ditempel di kamar atau di mana yang bisa dibaca setiap kali lewat gitu ya. Jadi biar tidak terlewatkan. Kenapa saya tekankan seperti ini? Karena kemarin tahun 2020 itu ada yang kepingin masuk SMA, ternyata tidak ambil PIN, ya tidak bisa. Padahal tetangga dekat dengan sekolah. Itu sangat disayangkan. Jadi nanti jangan sampai terulang lagi di PPDB 2021 ini. Sekali lagi, siapa yang harus punya PIN? Semua calon peserta didik harus mengambil PIN. Nanti kita terangkan caranya bagaimana mengambil PIN. Ini PIN ini termasuk pra pendaftaran. Ini belum pendaftaran. Nah, saya terangkan lagi. Kalau sudah ngambil PIN, apakah sudah bisa dianggap daftar? Belum. Kemarin juga seperti itu, cuman ngambil PIN saja, nggak daftar, nunggu pengumuman. Ya nggak ada pengumuman diterimanya di mana, nggak ada, wong nggak daftar. Ya, jangan sampai nanti terulang lagi, sudah ngambil PIN tapi nggak daftar, merasa sudah daftar. Nah, jadi mengambil PIN itu cuma mengambil kunci, ya, untuk bisa daftar melalui 5 jalur yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Sekali lagi, semua calon peserta didik baru harus mengambil PIN. Mau pakai jalur apapun tetap digunakan PIN-nya. Ya. Nanti untuk pengambilan PIN saya jelaskan di layar berikutnya nanti ya. Nah, ketika mengambil PIN, sebaiknya digunakan PC, jangan pakai HP. Saya jelaskan lagi, saya ulang lagi. Kenapa? Kalau pakai HP biasanya untuk menentukan titik koordinat itu enggak signifikan, tidak bisa pas itu. Jadi saya sarankan untuk mengambil PIN pakai laptop atau pakai komputer. Kalau tidak punya laptop atau komputer, di SMA Ngantang disediakan, nanti akan dibantu oleh petugas. Ya. Sekali lagi, untuk pengambilan PIN, mengurangi atau memberikan keakuratan titik rumah, itu sebaiknya menggunakan laptop atau menggunakan komputer. Kalau tidak punya laptop atau komputer, silakan datang ke SMA Negeri 1 Ngantang. Tapi tetap dengan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Di SMA Ngantang sudah disediakan bak-bak untuk cuci tangan. Ya. Kemudian selanjutnya, dicatat tanggalnya untuk pengambilan PIN tanggal 19 April sampai dengan 31 Mei 2021 secara online. Nah, ini secara online. Sebetulnya dilakukan dari rumah bisa, asal punya laptop, asal punya
komputer ya. Nah, ini yang saya terangkan tadi, PIN digunakan untuk melakukan pendaftaran. Jadi wajib semua harus punya PIN. Ini saya lanjut, nanti kalau tidak jelas bisa ditanyakan. Untuk pengambilan PIN, login ke situs ppdb.jatim.net dengan menggunakan NPSN, kemudian NISN, dan tanggal lahir. Nah, ini saya jelaskan NPSN itu apa, NISN itu apa, tanggal lahir itu apa. Kemarin banyak yang bermasalah ketika mau verifikasi rapot. Pak, NPSN saya berapa? Ya, enggak tahu toh saya. Yang tahu sekolah asalnya. Jadi kalau NPSN-nya enggak tahu, ditanyakan di sekolah asal. Kalau tidak tahu lagi sekolah asalnya di Bumi Sulit, bisa cari di web. Tuh. Kemudian NISN itu apa? Nomor induk sekolah siswa nasional. Nomor induk siswa nasional. Ini bisa dilihat di rapot. Biasanya di rapot ada ini, NISN. Jadi kalau di rapot itu ada dua. NISN dan NIS. Kalau NIS saja nomor induk sekolah, nomor induk yang diberikan oleh sekolah kamu. Kalau NISN ini nomor induk sekolah nasional, ini bawaan dari Dapotiknya ada, gitu ya. Kemudian dan tanggal lahir. Nah, kadang gini, NISN-nya benar, tanggal lahirnya benar. Menurut versi kamu benar, Pak, tanggal lahir saya sudah benar, tapi tidak bisa masuk. Kenapa ya, Pak? Nah, ini kasusnya seperti itu banyak. Jadi begini, NISN kamu sudah sama dengan mungkin lihat di raport, ya. Tetapi tanggal lahir kamu lihat di akte kamu benar, lihat di jasa kamu benar. Ternyata di Dapodiknya tanggal lahirnya salah, maka kamu tidak bisa masuk. Karena yang online itu adalah yang di Dapodik. Nanti kalau ada masalah seperti itu dengan tanggal lahir menurut kamu sudah benar, kok masih tidak bisa masuk? Tolong ditanyakan ke operator SMP-nya, Pak, saya sudah login mau ambil PIN ini tidak bisa masuk. Tolong dilihatkan tanggal lahir saya yang di Dapodik, ya. Disuruh screenshot nanti kamu. Nah, selanjutnya kamu pakai tanggal lahir yang salah terus, tidak apa-apa. Nanti di SMA akan dibetulkan di perpal, karena biasanya di SMP itu tidak jarang-jarang di perpal gitu. Jadi nanti di SMA kalau ada yang datanya bermasalah akan diperpal kalau sudah menjadi siswa di SMA Negeri 1 Ngantang. Selanjutnya, siswa melakukan verifikasi nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Mengisi data, menekan titik rumah, dan mengunggah kartu keluarga. Nah, ini. Mengunggah kartu keluarga untuk sekarang boleh yang fotokopi. Kalau yang tahun kemarin harus yang asli dan macam-macam ya. Kemudian kartu keluarga itu kalau foto itu full. Jangan ada yang terpotong. Biasanya cuma di foto, ada beberapa kemarin kasus, itu yang difoto cuma yang atasnya saja, yang namanya saja. Tidak boleh, harus full. Satu lembar itu difoto semua sampai tanda tangannya ada itu. Sehingga nanti verifikator bisa lihat kartu keluarga kamu diterbitkan tahun berapa. Gitu ya. Kartu keluarga yang bisa diverifikasi, kartu keluarga yang umurnya 1 tahun setelah diterbitkan itu, ya 1 tahun. Kalau kurang dari 1 tahun tidak bisa. Jadi beberapa kasus, kartu keluarganya belum ada 1 tahun. Kasusnya karena pecah keluarga, karena tambah keluarga. Itu biasanya muncul kakak yang baru. Nah, kalau seperti itu, maka nanti menyertakan surat keterangan. Kenapa kartu keluarga ini tanggal sekian, nanti dibaca di Juknis. Nanti saya perlihatkan di Juknisnya ada itu ya, untuk surat keterangannya. Jadi, untuk kartu keluarga yang kurang 1 tahun, karena keluarganya dipecah, sebenarnya ganti kartu keluarga sehingga baru, sehingga tahunnya juga tahun yang baru gitu. Kemudian karena tambah anak itu juga bisa kartu keluarganya juga ganti baru. Nanti harus menyertakan surat keterangan ya. Untuk surat keterangan domisili tidak berlaku. Surat keterangan domisili sekali lagi tidak berlaku. Hanya berlaku untuk yang pindah tugas orang tua. Kemudian dilanjutkan dengan mengunduh PIN.
beserta informasi nilai akhir. Nanti setelah kamu melaksanakan pengambilan PIN, tidak bisa langsung diambil. Nanti ada verifikasi dulu, ya. Setelah diverifikasi oleh petugas, 2 atau 3 hari, nanti bisa dibuka lagi. Kemudian kalau sudah diverifikasi, baru Anda bisa mengambil PIN. Ya, kalau sudah diverifikasi, baru Anda bisa mengambil PIN. Nah, atau ada yang salah itu, ada yang salah sama verifikatornya. Nanti kalau ada yang salah, misalkan kartu keluarganya scan-nya buram, kartu keluarganya tidak jelas, fotonya cuma separuh, atau titik koordinat rumahnya salah, nanti ada pembetulan. Nah, itu sebelum kamu mengunduh PIN, nanti kalau ada kartu keluarga yang salah, kamu diminta upload lagi, upload ulang, kamu upload lagi, ya. Kalau memang ada kesalahan. Kalau sudah tidak ada kesalahan, titik rumahnya juga betul, maka kamu bisa cetak PIN, ya, cetak PIN. Selanjutnya kamu bisa cetak PIN. Kemudian bagaimana kalau titik rumahnya salah, menitiknya salah? Rumahnya misalkan kalau wilayah Ngantang, mestinya rumahnya Sumber Agung. Kemudian titik koordinatnya salah Sekar sana ya. Nanti oleh verifikator, kalau kebetulan verifikatornya orang Ngantang atau guru-guru SMA Negeri 1 Ngantang sendiri, nanti akan digeser ke Sumber Agung. Ya. Nah, akhirnya akan ada 2 titik. Nah, ketika kamu mengunduh PIN, di situ nanti akan dimintai persetujuan. Apakah Anda setuju dengan titik yang telah dirubah oleh verifikator? Setuju, baru nanti Anda bisa mengunduh PIN. Itu seperti itu prosesnya untuk pengambilan PIN. Lebih lanjut nanti bisa ditanyakan lagi. Masih saya lanjut lagi. Tadi tata cara pengambilan PIN. Selanjutnya ini jalur pendaftaran afirmasi. Nah, ini salah. Jadi pertama Anda masuk di ppdb.jatim.net. Setelah itu, setelah masuk ppdb.jatim.net, saya kira semuanya sudah pernah buka ya. Pertama kali yang dilakukan adalah pilih kabupaten kota. Nah, di bawah, digeser ke bawah, disetel ke bawah, nanti akan muncul pilihan. Di sini dipilih Kabupaten Malang. Ya, setelah dipilih Kabupaten Malang, kenapa saya jelaskan yang afirmasi dulu? Karena tahap pertama nanti afirmasi. Saya takutnya saya jelaskan semua, nanti tahap berikutnya lupa, tanya lagi. Nanti untuk Pak Fauzi, kita bisa menyiapkan ketika menjelang jalur yang berikutnya, kita presentasikan khusus untuk jalur yang berikutnya, biar tidak numpuk di anak-anak, nanti malah lupa, biar efisien itu maksud saya. Ya, ini jalur afirmasi. Caranya pertama masuk ppdb.jatim.net. Kemudian pilih kota kabupaten, dipilih Kabupaten Malang. Selanjutnya akan muncul menu seperti ini. Dipilih pendaftaran, klik pendaftaran, kemudian dipilih jalur afirmasi. Ya, setelah klik jalur afirmasi, masuk ke sesi berikutnya di sini. Login dengan menginputkan NISN dan PIN. Dimasukkan NISN-nya di sini. Kalau sudah pendaftaran sudah tidak menggunakan MPSN lagi, tapi menggunakan NISN dan PIN yang sudah kamu unduh. NISN dimasukkan dengan benar, kemudian PIN. Nah, kemudian di sini ada pilihan lagi, afirmasi ada 3 ya, afirmasi umum, anak buruh, kemudian inklusi disabilitas. Ada 3 pilihan. Ini tinggal silakan dipilih mana yang cocok buat kamu. Artinya cocok yang sesuai dengan kondisi kamu ya. Yang umum apa anak buruh atau disabilitas. Misalnya yang disabilitas tidak ada ini untuk SMA Ngantang karena memang tidak punya fasilitas kita. Kita lanjut. Tadi kan di atas ini ada garis-garis dan ada lingkaran-lingkaran. Prosesnya nanti kamu harus sampai selesai. Tadi sudah mulai
kemudian kita masuk ke pilih sekolah tujuan, ya, ini yang sekarang ini yang tampil ini adalah sekolah tujuan, kemudian unggah berkas, konfirmasi data, selesai. Harus 1, 2, 3, 4, 5 tahap ini harus kita selesaikan. Oke, nah, tahap 1 sudah, sekarang masuk ke tahap kedua, pilih jenjang sekolah, SMA, apa SMK, SMA. Kalau SMA nanti yang muncul di sini ya SMA saja. Kalau yang SMK yang muncul SMK. Jadi tidak bisa pilih SMA dan SMK. Tadi disebutkan bisa pilih 3 sekolah kan. Itu tidak bisa pilih SMA dan SMK. Kalau SMA ya SMA, kalau SMK ya SMK. Ini saya jelaskan SMA ya, karena kita memang SMA. Pendaftaran SMA kita pilih di sini, SMA tujuan diklik SMA. Ya, kita klik pendaftaran SMA, maka yang muncul SMA. Dipilih nanti sekolahnya akan muncul di bawah ini. Ya, kita lanjut. Nah, setelah kita lanjut SMA akan muncul kota kabupaten. Dipilih lagi Kabupaten Malang, pilih SMA-nya. Di sini nanti milih SMA, SMA pilihan 1, SMA mana, pilihan 2, SMA mana, pilihan 3, SMA mana, dan seterusnya. Nah, melakukan konfirmasi sekolah yang dituju. Kalau tadi misalkan milih SMA Negeri 1 Ngantang untuk pilihan yang ke-1-nya, maka ketika diklik akan muncul konfirmasi. Anda sudah yakin dengan pilihan Anda? Kalau sudah yakin diklik, ya saya yakin. Jangan sampai ketika sudah klik, ya saya yakin, ternyata salah pilih. Ya, sekali lagi, jangan sampai salah pilih. Karena kemarin juga ada yang salah pilih, maunya SMA Negeri 1 Ngantang, pilihan satunya, salah pilih SMA Negeri 1 Singosari. Akhirnya diterima di sana, tidak diterima di SMA Ngantang, padahal rumahnya Kasembon. Ya, kan jadi kacau. Apa bisa Pak dikira tidak bisa, tidak diterima di SMA Negeri 1 Singosari. Jadi saya tekankan lagi, jangan sampai salah pilih, dibaca yang betul. Anda sudah yakin dengan pilihan Anda. Kalau nih SMA Negeri 16 Surabaya ini contoh ya. Nanti juga muncul SMA Negeri 1 Ngantang. Ini dibaca. Oh iya saya yakin, diklik yakin. Kita lanjut lagi untuk tahapan berikutnya, mengunggah berkas. Nah ini mengunggah berkas. Untuk jalur informasi umum mengunggah bukti berupa KIS, KIP dan lain-lain yang ada 7 poin ya. Nanti bisa dilihat di petunjuknya. Nah, setelah berkas diunggah, lanjut proses. Ya, lanjut proses untuk jalur afirmasi anak buruh, ini yang untuk anak buruh. Maka mengunggah bukti berupa kartu keanggotaan asosiasi buruh serta KIS atau KIP atau yang sejenisnya. Untuk yang anak buruh. Yang enggak, anak buruh yang pakai yang enggak usah diisi. Nanti enggak masuk ke sini yang umum, enggak masuk ke sini. Lanjut sama Anda sudah yakin dengan unggahan berkas Anda, jangan sampai salah. Berkasnya itu di-scan, dikasih nama, ini namanya KIS. Jadi untuk kartu apa ya, KIS atau KIP atau yang lain-lainnya, tidak perlu diunggah semua, cukup satu saja. Ya, sekali lagi cukup satu saja. Boleh KIS, boleh KIP. Tapi bukan KIS yang mandiri ya. KIS itu ada 2 masalahnya. Ada yang dari Dinas Sosial, ada yang mandiri. Yang diunggah adalah yang bisa, itu adalah KIS yang dari Dinas Sosial, yang mandiri tidak bisa. Sekali lagi, ada beberapa siswa itu punya, ketujuh-tujuhnya punya KIS, punya KIP, punya PKH, dan seterusnya. Tidak perlu diunggah semua, cukup satu saja yang diunggah. Ya. Lanjut, kalau sudah yakin, diklik yakin. Lanjut lagi, konfirmasi data. Nah, ini. Kita sudah sampai ke poin yang keempat. 1, 2, 3, 4. Konfirmasi data itu adalah mengkonfirmasi data pendaftaran dan mengecek berkas yang diupload. Jika sudah yakin, maka tekan tombol kirim. Ya, jika sudah yakin, maka ditekan tombol kirim. Yang terakhir, jika ingin membatalkan, misalkan sudah kirim, masih nggak yakin dibatalkan aja ini, diklik batal pendaftaran. Kalau sudah yakin, ya diklik oke ya.
Dan jika ingin kembali pada proses sebelumnya, maka tekan tombol kembali. Kalau kepingin kembali ke proses berikutnya, klik tombol kembali. Kalau yakin, klik kirim. Ya, sudah yakin datanya benar semua, klik kirim. Selanjutnya, yakin kirim data. Nah, ditanya lagi. Kenapa bolak-balik ditanya? Biar nanti kalau, nah, masalahnya kalau sudah kirim, itu tidak bisa dibatalkan lagi. Makanya masih ditanya lagi. Biasakan dibaca, ya, kemudian diikuti petunjuknya. Akan selalu ada petunjuk yang muncul. Yakin kirim data, kalau yakin maka diklik yakin. Kalau belum yakin, diklik belum yakin, nanti bisa mundur lagi. Ya. Nah, ini sudah 5 tahap sampai cetak bukti pendaftaran sudah selesai untuk pendaftaran jalur afirmasi. Saya kira seperti itu Pak Fauzi. Untuk pertanyaan nanti bisa kita jawab. Dari saya mungkin cukup itu lagi, nanti bisa ditambah di sesi pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, bagi anak-anak peserta sekalian, apabila ada yang mau bertanya, saya persilakan. Silakan kalau mau bertanya. Mohon izin Pak, saya yang bertanya. Iya. Oh ya, silakan. Ya, saya dari guru BK SMA SMP 1 Kasimbon. Iya. Ini minta informasi. Kan kalau saya baca di PPDB itu kan PIN hanya digunakan 1 kali daftar. Ketika mereka sudah menggunakan 1 kali PIN untuk mendaftar jalur, misalnya nilai prestasi rapot dan gabungan akreditasi sekolah misalnya, apakah itu kalau misalnya tidak diterima, otomatis bisa kegeser di jalur zonasi, Pak? Itu mohon petunjuknya. Terima kasih. Baik, Pak Fauzi, apa saya yang jawab? Silakan Pak Andi. Oke, terima kasih. Begini Bu, jadi untuk PIN itu nanti kalau digunakan di jalur afirmasi misalkan, kalau di afirmasinya tidak diterima, maka bisa digunakan untuk jalur-jalur yang lain. Bahkan di sini kan ada 5 tahapan Ibu ya. Ada 5 tahapan itu, sebentar ya, saya cek dulu tahapannya. Nah, ini ada tahapan. Tahapan 1 itu afirmasi, pindah tugas orang tua, prestasi hasil lomba. Kemudian tahap 2 itu prestasi nilai akademik untuk SMA. Kemudian tahap ketiga itu zonasi untuk SMK. Jadi misalkan tahap 1 ikut afirmasi tidak masuk. Kemudian ikut yang tahap kedua, yang SMA prestasi nilai akademik. Ya, bisa. Jadi PIN-nya bisa digunakan lagi. Kemudian di akademiknya tidak diterima yang SMA. Mau ikut yang jalur yang tahap ketiga yang SMK. Ini yang zonasi SMK bisa dipakai gitu. Kemudian di tahap ketiga SMK tidak bisa masuk juga. Artinya tidak diterima, bisa dipakai untuk mengikuti tahap yang keempat, yaitu SMA yang zonasi. Itu seperti itu Ibu. Mungkin bisa diterima Ibu. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih. Karena rencananya besok ini mau ada sosialisasi ke anak-anak. Jadi biar informasinya jelas. Kan kalau yang 3 tahun yang lalu itu PIN hanya digunakan 1 kali. Terus kayak baca lagi yang tahun ini kan PIN hanya digunakan 1 kali daftar. Supaya nanti anak-anak tidak ragu. Kan karena posisi Kasimbon ini kan masuk di irisan. Iya. Jadi harus pandai-pandai menentukan pilihan sekolah. Pertanyaan kedua masih boleh Bapak? Boleh, silakan Ibu. Ya,
Begini, ini misalnya ini, anak kami ada yang menginginkan, kan pasti 1-2 anak itu ada yang menginginkan sekolah di Pari. Sedangkan kita tahu bahwasanya Kasembon itu masuk irisan kan, dengan kuota yang sangat kecil kalau di Pari. Itu untuk menentukan pilihan sekolahnya, itu bagaimana Pak? Kan ada 3 ya, ada 3 pilihan gitu. Itu mohon petunjuk, kalau misalnya dia harus ada alternatif gitu. Itu seperti apa? Oh ya, gitu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan, kan bisa milih 3 SMA yang dalam zonasi atau 2 dalam zonasi, 1 irisan. Nah, jadi masalahnya untuk irisan itu prosentasenya kan kecil. Jadi juga harus diperhitungkan di zonasinya di wilayah titik koordinatnya gitu. Itu juga harus diperhitungkan juga kalau yang ikut zonasi. Kalau yang ikut prestasi juga harus dilihat nilainya. Misalkan pakai rata rapot ya, juga harus dilihat nilainya. Kemudian kalau pakai yang perlombaan, ya juga harus dilihat juga poinnya berapa. Di situ sudah dijelaskan di petunjuknya Ibu. Nanti untuk lomba yang berjenjang, poin-poinnya berapa, sudah ada semua. Jadi perlu dipertimbangkan untuk yang mau ambil pilihan di irisan, itu adalah prestasi anaknya. Jangan sampai nanti pilihan satunya ngambil di irisan, tidak diterima. Nah, karena pilihan kedua, pasti yang diprioritaskan adalah yang pilihan ke-1, Bu, untuk diterima seperti itu. Bisa diterima, Ibu? Iya, Pak. Iya. Mungkin ada lagi, Ibu? Yang terakhir ini Pak, kalau ada mungkin bisa di-share pembagian zona Pak, yang ini dulu kan saya pernah dapat dari Kandangan kalau nggak salah itu, Kasembon itu bisa masuk zona mana saja, irisannya itu mana saja gitu. Iya, untuk sosialisasi ke wali murid Pak. Iya, ya. Begini Bu, untuk kami kemarin juga sempat kami tanyakan. Kalau tidak salah kemarin Ibu bertanya lewat guru BK kami ya. Iya. Gitu. Kemudian kalau saya baca petunjuk di sini, zona dalam PPDB Jatim itu adalah zona administrasi kabupaten atau kota yang jumlahnya ada 38 zona. Kalau saya membaca di sini kabupaten kota 38 zona, berarti zonanya bisa 1 kabupaten ini Bu. Kalau saya baca ini loh, ini saya baca saja ini. Nah, kemarin saya tanyakan ke provinsi, saya minta zona khusus untuk Kabupaten Malang, belum ada. Nanti kalau ada akan langsung saya share ke grup Bu, gitu. Oh iya Pak. Ya. Oke, baik, terima kasih Bapak ya. Iya. Mungkin ada lagi yang lain, anak-anak yang mau tanya seputar. Mungkin menambah sedikit Pak Wandi. Ya, monggo. Pertanyaan tadi, kalau anak itu misalkan ikut afirmasi lalu tidak diterima gitu ya, apakah otomatis langsung atau otomatis tahap 2 atau harus daftar lagi gitu? Maksudnya daftar lagi? Ya, apa ada prosedur daftar lagi? Daftar lagi Pak, sama seperti yang belum daftar gitu. Yang ditanyakan tadi kan PIN-nya apa bisa dipakai untuk daftar lagi kan gitu. Jadi prosedurnya tetap harus daftar lagi. Dia mau ikut yang mana gitu dari 4 tahapan tadi. Seperti itu Pak Wadi. Gitu ya. Oke. Ya. Mungkin ada yang lain lagi? Silakan anak-anak. Apa sudah off semua? Kita lihat chat. Ada 102 kayaknya. Ya. Mungkin ada yang ini Pak Wadi lewat chattingan mungkin. Tidak ada ya? Saya cek dulu. Tidak ada pertanyaan. Mungkin bisa dijelaskan tentang anak-anak yang belum masuk nilainya itu Pak. Gimana nanti prosedurnya itu? Oh ya, baik. Untuk anak-anak yang belum masuk nilainya, itu bentar. Ini saya tampilkan dulu Pak Uji biar nanti bisa langsung. Ya.
Sudah tampil Pak Uji ya? Belum? Oke, Sudah ya? sudah tampil. Oke ya. Nah ini di sini ada apa itu? Ini di ppdb.jatim.net ini sudah ada. Sebetulnya semuanya juga sudah diantisipasi Bapak Uji ya, seperti ini. Nah ini beberapa pertanyaan yang sering muncul. Kenapa ambil PIN luar provinsi besar paket lulusan tahun sebelum 2021 di sekolah terdekat muncul nomor UN tidak valid? Nah, ini ada petunjuknya, silakan terlebih dahulu melakukan proses pra-pendaftaran. Nanti kita lihat di pra-pendaftaran ya. Nah, di sini ada prosedurnya. Kemudian apa yang dimaksud persyaratan minimal KK diterbitkan 8 Juni 2019. Ini yang ketentuan harus 1 tahun tadi. Yang kok belum ada setahun atau baru diterbitkan karena KK-nya pecah dan lain sebagainya, itu bisa minta surat keterangan di Dukcapil. Surat keterangannya bukan dari desa atau dari kecamatan, tapi dari Dukcapil. Itu yang diakui. Kemudian siswa lulusan Jawa Timur dengan KK luar Jawa Timur tidak bisa dilakukan validasi nomor UN atau invalid. Jelas tidak bisa. Karena lulusannya luar Jawa Timur itu nanti tidak valid. Siswa dianggap sebagai siswa luar provinsi. Ini nanti perlakuannya sama dengan yang nomor 1. Nanti saya jelaskan. Ya. Nah, prosedurnya seperti ini. Untuk siswa, sebetulnya semua itu sudah ada sebetulnya. Cuman anak-anak malas membaca aja. Tata cara pengambilan PIN. Nah, ini. Dijelaskan di sini, tata cara pengambilan PIN bagi siswa lulusan Jatim tahun 2021 yang tidak atau belum diisikan oleh sekolah. Yang kemarin kasusnya banyak yang rapotnya belum diisikan oleh sekolahnya. Anak-anak bingung semua, nilainya tidak muncul. Nah ini, untuk yang belum diisikan oleh sekolah atau lulusan sebelumnya, ya ini nanti bawahnya ya. Nih, untuk yang belum diisikan oleh sekolah, nanti dilakukan saat mengambil PIN, login ke situs ppdb.jatim.net, kemudian menggunakan sama nomor pokok sekolah nasional, kemudian nomor induk siswa nasional dan tanggal lahir. Kemudian mengisikan nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi syaratnya ini harus sudah bawa rapot. Harus sudah punya rapot, ya. Itu nanti diisikan ketika mengambil PIN. Kemudian mengisi data dan mengunggah kartu KK atau surat keterangan domisili yang pindah tugas orang tua. Kemudian menentukan titik lokasi rumah. Kemudian saat login selanjutnya setelah 2 sampai 3 hari baru dilihat jika data sudah diverifikasi oleh sekolah, maka calon peserta didik dapat mengunduh PIN. Nah, ini juga harus mengupload di samping mengisi nilainya, nanti ada upload rapotnya mulai semester 1 sampai semester 5. Seperti itu Pak Fauzi. Kemudian untuk pengambilan PIN bagi siswa luar Jawa Timur atau lulusan Jatim tahun lalu. Ya, kebetulan tadi sebelum meeting dimulai sudah ada yang telepon ke saya, Pak, anak saya itu sekolahnya di Sumatera. Terus saya tanyakan kakaknya mana? Kakaknya masih kakak ngantang, gitu seperti itu. Ya nanti ikut yang prosedur yang pengambilan PIN itu, ya. Untuk siswa lulusan SMP luar Jatim mengisi identitas pribadi, mulai nama, tanggal lahir, nanti ada isiannya seperti itu, mulai nama, tanggal lahir dan seterusnya. Kemudian NISN, nama siswa sesuai ijazah dalam huruf kapital, huruf besar. Nama sekolah asal sesuai ijazah. Kemudian untuk siswa lulusan SMP Jatim tahun lalu mengisi identitas, sama juga ini ya, mengisi identitas pribadi, NISN, nomor peserta ujian nasional sesuai ijazah atau SHUN. Nama siswa sesuai ijazah dalam huruf kapital, ini juga huruf kapital, jangan sampai salah dengan huruf kecil. Kemudian mengisi nilai rapor semester 1 sampai semester 5.
dan mengunggah foto rapor per semester, sama dengan yang di atas tadi. Kemudian yang poin 4, untuk lulusan SMP luar Jatim, mengisi peringkat akreditasi dari sekolah asal dengan melihat di situs bam.kemendikbud.go.id akreditasi dan diverifikasi oleh operator dari SMA maupun SMK. Yang poin kelima, mengisi data dan mengunggah kartu keluarga, KK, dan atau surat keterangan domisili. Kemudian menentukan titik lokasi rumah, kemudian sistem memberikan akun dan password untuk login selanjutnya setelah 2-3 hari akan dapat melihat hasil verifikasi petugas. Sama saya kira seperti itu. Seperti itu Pak Fauzi penjelasannya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, monggo. Oke, terima kasih Pak Wandi. Itu saya rasa sudah cukup jelas. Bapak boleh tanya satu lagi, Pak? Oke, monggo Bu. Gini Bapak, kan di ketentuan itu pengambilan PIN-nya mulai hari Senin besok sampai tanggal 31 Mei dilakukan secara online. Kemudian saya tadi mendengar penjelasan dari Pak Wandi kalau disarankan menggunakan PC atau laptop. Iya. Nah, ini anak-anak apa harus ke sekolahan yang dituju atau bisa dilakukan dari rumah, Pak? Bisa dilakukan dari rumah, Bu. Cuma kami menyediakan fasilitas kalau anak-anak tidak punya PC atau laptop. Kalau memaksa pakai HP, nggih monggo. Tapi biasanya untuk menentukan titik koordinat itu kalau pakai HP sulit, Bu. Jarang nggak pas gitu masalahnya. Kami cuma memfasilitasi. Intinya sebenarnya semuanya online, ya. Kami cuma memfasilitasi, tapi ya tetap dengan protokol kesehatan tadi. Seperti itu, Bu. Kalau yang dulu 2 tahun yang lalu itu kan aturannya mengambil PIN di SMA negeri terdekat. Nah, apa itu masih berlaku, Pak? Masih berlaku. Masih ya? Iya. Cuman seperti ini loh, Bu. Sebetulnya karena kondisinya kan kondisi COVID. Jadi tidak ada kata-kata terdekat. Kami sifatnya cuma membantu aja. Kalau di Jogja enggak. Kalau di Jogja harus online gitu. Itu nanti kami pun juga kita batasi. Kalau ternyata yang datang banyak, kita harus membagi ruang gitu untuk memfasilitasi anak-anak. Nah, kita semua harus menjaga, Bu, kita termasuk menyalahi aturan kita memberi fasilitas itu. Tapi kan kasihan anak-anak kalau nggak punya fasilitas tidak kita fasilitasi seperti itu. Iya. Kan, Bu? Iya. Ya, ada nanti pasti tanya terus ini gimana kan gitu, Pak. Iya. Kita yang agak prihatin itu anak-anak itu malas baca, Bu. Nah, jadi iya. Kemampuan literasinya memang agak rendah. Anak-anak itu malas baca. Sebetulnya di petunjuk itu semuanya sudah dijelaskan sejelas-jelasnya. Terus kadang-kadang gini, anak-anak itu kurang pede. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi anak-anak. Anak-anak itu kurang pede. Artinya kurang pede itu apa? Pak, kata teman saya seperti ini, kata teman saya seperti ini. Kata teman saya, bukan katanya sendiri. Artinya saya melihat petunjuk kok seperti ini, Pak. Itu baru betul pertanyaan. Bukan kata teman saya. Ya, temannya juga enggak ngerti. Itu yang menjadi masalah, kata teman saya. Jadi, saya memotivasi anak-anak untuk percaya diri. Membaca dengan teliti. Kalau bertanya, saya membaca petunjuk seperti ini, Pak. Apa betul? Bukan kata teman saya. Nah, temannya baca mengevaluasi salah. Terus diberikan ke temannya, kan tambah tidak karu-karuan. Gitu. Jadi, tolong anak-anak yang saat ini bergabung, pertama, Anda sekarang sudah mau masuk SMA. Bukan anak-anak lagi. Sudah masuk ke dewasa. Jadi, harus percaya diri. Yang pertama, harus percaya diri. Baca petunjuknya. Kami sudah memfasilitasi Ibu di SMA Ngantang juga kami kasih webnya untuk biar anak-anak muda juga bisa lihat langsung di webnya ppdbjatim.net. Dan kami juga sudah buat grup, kalau ada kesulitan bisa ditanyakan di grup itu. Begitu Ibu. Ya, baik Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andi dan Bu 50 ya.
Jadi bagi anak-anak yang nilainya memang belum dimasukkan oleh pihak SMP-nya, ya tidak masalah, nanti bisa dimasukkan secara manual ketika pengambilan PIN. Dan untuk itu kami berusaha untuk memfasilitasi supaya anak-anak yang nanti kesulitan misalkan untuk scan dan sebagainya, kami siapkan di SMN 1 Ngantang. Jadi agar lebih tertib saja, kemungkinan nanti akan ya kita batasi setiap harinya ya, berapa yang diperbolehkan. Atau gimana nih, apa mungkin kita jadwalkan, apa jadwalkan siapa nanti ya? Atau Pak Lukman, Iya. gimana enaknya Pak Lukman? Lebih bagus memang dijadwalkan. Ya nggak bisa Pak kita menjadwalkan, ya bisanya kita batasi untuk jumlah pesertanya, kita layani untuk hari ini sekian gitu aja. Atau gini, untuk yang mau ambil PIN sebelumnya harus kontak dulu, sehingga nanti kita bisa menjadwalkan untuk yang sudah masuk kontak ini bisa kita layani hari apa dan seterusnya gitu Pak Boji. Ya. Oh gitu ya. Oke. Ya kita coba nanti kita buat form atau apa gitu ya untuk agar anak-anak lebih tertib ketika pengambilan PIN. Kalau mau mengambil PIN di SMA, itu aja. Terutama anak-anak yang nilainya belum masuk itu pasti nanti ada banyak masalah. Jadi intinya nanti di SMA untuk anak-anak yang belum nilainya belum di entry kemarin itu memang cukup rumit gitu, harus scan gitu. Nanti kalau scan sendiri mungkin kapasitasnya atau gambarnya kurang bagus. Jadi nanti di SMA akan disediakan scan. Jadi kita punya beberapa scan kan, tidak cuma satu gitu ya. Nanti bisa membantu anak-anak semuanya yang membutuhkan. Nanti kita bantu scan, kemudian kita bantu upload sehingga betul-betul fix sekaligus untuk menentukan titik koordinat nanti akan kita pantau biar tidak terjadi salah. Ini perlu saya jelaskan untuk penentuan titik koordinat Pak Fauzi. Jadi begini, ketika titik koordinat itu salah oleh siswa, ya nanti oleh verifikator akan dibetulkan. Nah, setelah dibetulkan, itu nanti tidak serta-merta bisa masuk ke anak-anak masalahnya. Tapi perlu proses. Itu nanti masuk ke adminnya cabang dinas Kabupaten Malang. Baru oleh cabang dinas Kabupaten Malang disetujui turun ke anak-anak, seperti itu prosesnya. Jadi butuh waktu. Untuk itu perlu hati-hati atau perlu ketepatan untuk menentukan titik koordinat. Itu satu. Kemudian kalau nanti titik koordinat itu, mudah-mudahan di SMA Ngantang tidak ada. Titik koordinat itu misalkan rumahnya Kasembon, kemudian di titik di dekat-dekat SMA Ngantang, mungkin di Kambal gitu misalnya ya. Sehingga secara titik koordinat dia akan menang gitu, menang. Artinya yang Ngantang bisa tergeser gitu, yang Ngantang, yang rumahnya Sumber Agung itu bisa tergeser. Nah, nanti kalau waktu daftar ulang ditemukan seperti itu, maka siswa yang titik koordinatnya tidak tepat, tidak sesuai dengan kata, maka penerimanya bisa dibatalkan. Artinya tidak diterima, akan mengambil siswa yang betul-betul memang sekolahnya di rumahnya dekat dengan SMA. Seperti itu Pak Wajib. Oke, terima kasih Pak Andu. Ada satu pertanyaan di meeting chat. Jadi pemilihan sekolah itu menentukan prioritas penerimaan ya Pak? Nah, gimana itu Pak Andu? Pemilihan sekolah menentukan, ya mungkin ini pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 itu Pak. Oh maksudnya seperti itu ya. Iya, jadi kalau pilihan 1 itu misalkan gini, pilihan 1-nya SMA Ngantang, kemudian pilihan 2-nya SMA Singosari ya. Bukan serta-merta kalau di Ngantang tidak diterima, kemudian di Singosari diterima, enggak seperti itu. Pilihan 1-nya misalkan di Ngantang ternyata tidak diterima, ya karena tidak memenuhi persyaratan, artinya zonasinya jauh atau bagaimana,
atau kalau yang prestasinya kalah dengan yang lainnya, nah, maka dia akan masuk ke yang kedua. Keduanya mana? Misalkan milih SMA Singosari, sama nanti di Singosari juga diseleksi seperti itu. Tidak serta-merta kalau tidak diterima di pilihan 1 nanti diterima di pilihan 2. Enggak, di pilihan 2 juga ada filter seperti itu. Kalau rumahnya Kasembon, pilihan 2-nya milih Singosari, ya jelas kalah atau kalau pakai zonasi dengan yang dekat-dekat sana. Seperti itu. Jadi betul-betul dipikirkan untuk memilih pilihan sekolahnya Pak Fauzi. Seperti itu Pak Fauzi. Oh, iya. Seperti Pak Lamiyantun kemarin Pak. Kalau misalkan anak itu sudah diterima di jalur prestasi misalkan. Ya. Lalu apakah itu bisa dibatalkan? Misalnya karena itu pilihan 2 lalu tidak cocok, mau dibatalkan, mau ikut zonasi gitu, bisa apa enggak kira-kira Pak? Untuk itu masih sama Pak Fauzi, tidak bisa. Jadi untuk siswa yang sudah diterima itu tidak bisa membatalkan. Jadi artinya apa? Nggak boleh main-main gitu loh. Nggak ada alasan itu salah pilih atau salah apa gitu. Jadi tidak memberikan kesempatan untuk anak yang iseng, artinya seperti itu. Jadi kalau sudah diterima di jalur afirmasi, kemudian dengan alasan Pak saya salah pilih dan lain sebagainya, tidak bisa dibatalkan. Sudah tidak punya hak daftar lagi, PIN-nya sudah terkunci. Seperti itu Pak Fauzi. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari peserta. Silakan, kita masih ada waktu sedikit. Sampai jam 10 ya, ini saya buka roomnya. Silakan. Atau mungkin sudah cukup. Tadi Bu Yuni sepertinya mau masuk, tapi bermasalah dengan audio ya Pak. Oh ya. Atau di chat aja enggak apa-apa Bu. Chat aja Bu Yuni. Ini ada yang tanya nih Pak Fauzi. Ini yang langsung ke WA saya ini. Assalamualaikum Pak, saya sudah mencoba 3 kali memasukkan data verifikasi rapor, tapi nggak bisa masuk, ada kesalahan. Nah ini apa akibat nggak mau baca jadwal ini. Jadi sekali lagi untuk verifikasi rapor itu sudah dibatasi tanggal 14. Nah, sampai tanggal 17 itu bukan verifikasi lagi, itu dilakukan oleh operator SMP-nya. Kalau tanggal 12 sampai 14 kemarin ada kesalahan, siswanya akan mengajukan perbaikan. Maka dilakukan oleh operator tanggal 12 sampai tanggal 17. Jadi saat ini sudah tidak bisa verifikasi raport, soalnya jadwalnya sudah tidak ada. Itu yang menjadi masalah, anak-anak itu tidak mau baca jadwal. Silakan untuk anak-anak yang sekarang masih bergabung, yang masih mendengarkan, sekali lagi dicermati jadwalnya, tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu untuk yang apa saja, silakan dilihat, dicetak kalau perlu, ditempel, yang sewaktu-waktu bisa dibaca, sehingga tidak terlewatkan waktunya. Jadi seperti pertanyaan seperti ini, dia jelas tidak baca jadwal, kapan dimulai, kapan berakhir, yang nggak bisa atau sekarang gitu. Dan kami tidak bisa bantu kalau sudah seperti itu. Nah, demikian Pak Fauzi. Kalau yang untuk verifikasi rapot itu, kemarin ada anak yang mencoba masuk untuk verifikasi. Ternyata ada pesan kesalahannya itu data tidak sesuai, gitu kan. Nah, padahal dia hanya mengisikan NISN dan tanggal lahir pada saat itu. Yeah. Lalu anak ini saya cek di NISN, ternyata sudah benar itu. Datanya di NISN itu sudah benar. Lalu konfirmasi lagi ke gurunya di MTS itu juga data di sana juga sudah benar gitu. Nah, ternyata nilainya yang belum dimasukkan itu. Jadi sepertinya ketika anak itu nilainya tidak dimasukkan, jadi dia masih belum masuk
apa ya, belum terdata di servernya untuk pendaftaran itu sebenarnya itu Pak. Tapi nanti mungkin ketika di pengambilan PIN masih bisa nanti sepertinya. Apa seperti itu kira-kira Pak? Untuk pengambilan PIN untuk nilai yang belum dimasukkan. Iya. Maksudnya bisa. Yaitu nanti ketika ambil PIN harus entry nilai dulu lagi seperti yang sudah saya jelaskan tadi Pak Wandi. Nah, iya, itu kemarin yang verifikasi, jadi dia tidak bisa. Ketika verifikasi tidak bisa Iya. login, tidak bisa masuk. Iya, kalau Kita nilainya belum ya. masuk biasanya memang tidak bisa. Ya, Gitu. kemungkinan Kalau itu ada yang karena bisa nilainya. masuk, iya. Nah, ini ada lagi yang bertanya nih Pak Oji. Oke. Untuk jurusan ditentukan oleh nilai atau kemauan siswa, Pak. Terima kasih. Oh. Ini langsung jawab ke saya ya. Ini saya jawab di forum ini. Untuk jurusan, nanti kalau sudah masuk SMA, sekarang mikir masuknya dulu. Nanti kalau sudah masuk, akan ada tes psikologi. Kemudian ada seleksi dari Bapak Ibu Guru. Ya. Nah, nanti yang paling menentukan adalah tes psikologinya. Anak itu cenderungnya ke IPA apa ke IPS, seperti itu penjelasannya. Jadi sekali lagi, sekarang jangan mikir jurusan dulu, mikir bagaimana bisa masuk SMA Negeri 1 Ngantang. Itu Pak Oji. Oke. Ya, Pak. Terima kasih. Silakan bagi peserta kalau masih ada pertanyaan. Nah, ada pertanyaan di chat meeting lagi dari Muhammad Nando ini. Pak, maaf ini masih pertanyaan yang sama dari saya, soalnya masih bingung untuk lulusan tahun lalu verifikasi rapot sama pengambilan PIN itu bersamaan ya Pak? Ya harusnya. Nanti ketika pengambilan PIN itu sekaligus verifikasi juga bisa Mas Yan. Hanya verifikasi. Itu kalau sudah ada nilainya loh ya. Jadi kalau kemarin tidak diverifikasi, berarti otomatis menerima nilai yang dimasukkan oleh sekolahnya kan? Atau memang belum dimasukkan. Jadi nanti perlu masukkan secara mandiri. Nah, jadi nanti kita selesaikan masalah seperti itu ketika pengambilan PIN. Kalau memang kesulitan betul-betul kesulitan, silakan ke sekolah mulai tanggal 19. Untuk pengaturannya nanti saya berikan melalui grup WA saja ya. Saya kira itu. Oke, ada lagi nih Pak Oji. Oke, ya silakan. Oke. Ya, ini banyak yang tanya di langsung jawab ke saya ini. Ya. Pak, kalau semisal peserta hanya memilih satu sekolah, itu bisa atau tidak, Pak? Apa harus memilih 3 SMA? Nah, ini ya. Jadi untuk anak-anak itu tidak harus memilih 3, tapi punya fasilitas untuk bisa memilih 3 SMA. Nah, saya yakin kalau rumahnya Ngantang itu milih 3 konyol ya, saya kira. Konyolnya apa? Kan jaraknya jauh SMA itu. Jadi ya milih satu saja. Jadi artinya apa? Bisa milih satu SMA saja. Nanti pilihan yang keduanya dipilih tidak memilih. Kalau tidak salah seperti itu Pak Uji ya dulu ya. Ya, ada pilihan. Ya, seperti itu. Nanti pilihan ketiganya juga sama. Tapi tetap ada nanti pilihannya. Tapi diisi tidak memilih sekolah. Untuk yang pilihan kedua dan pilihan ketiga. Kalau memang mantap di SMA Negeri 1 Ngantang. Soalnya memang SMA Ngantang itu agak jauh dari sekolah-sekolah yang lain. Mau ke Singosari jauh, mau ke Lawang jauh. Untuk zonasi ya, zonasinya kan zonasi kabupaten masalahnya gitu. Kalau yang ke Pare kan di luar zonasi, itu irisan. Irisan itu persentasenya kecil, jadi harus betul-betul dipertimbangkan. Bu Siti ya, tadi yang dari Kasembon. Kemarin itu ada kasus seperti ini, Bu. Jadi karena terlalu yakin, dia langsung ngambil di Pare. SMA-nya pilihan satunya ambil di Pare. Nah, ketika di sana ternyata tidak diterima, dia bawa berkas-berkasnya ke SMA Ngantang. Padahal sudah tidak bisa daftar di SMA Ngantang. Ngamuk-ngamuk, Bu, di SMA Ngantang itu. Gimana ini pemerintahan macam-macam. Kita tidak bisa menanggapi seperti itu. Karena prosedurnya sudah seperti itu. Nah,
ketika mereka memilih di Pare, pilihan satunya Pare, dan Mantap cuma pilih Pare saja, ya itu sudah resiko. Sebelum memilih kan harus dipikirkan. Kira-kira dengan prestasi saya seperti ini, masuk di sekolah ini, pilihan ini, dengan persentase yang kecil itu bisa masuk apa tidak. Itu harus dipertimbangkan. Seperti itu, Pak Fauzi tambahnya. Ya. Itu yang tahun lalu itu Pak ya. Ada yang Iya. dari Kasempon itu dia pilihan pertama Pare, lalu pilihan kedua itu Kandangan atau Pare itu Pak? Kandangan. Lalu yang Kuncu ketiga kan dia tidak tidak salah. milih. Ya. Iya, Ketiga dia kuncu. tidak milih. Akhirnya tidak bisa masuk ya. Pak, menambahi Iya. bertanya maksudnya. Iya kan karena ada itu kasus 2 tahun yang lalu apa setahun yang lalu, Pak? Sebenarnya hampir tiap tahun selalu ada Ada yang dari seperti itu. Kasempon itu. Selalu seperti itu. Iya, kalau makanya itu Pak, kalau 2 tahun yang lalu itu memang ada kebetulan teman anak saya kan kasusnya seperti itu, tapi alhamdulillah keterima meskipun di zona irisan. Nah ini apakah PIN itu kalau sudah dipakai di daftar jalur yang tadi itu makanya yang apa? Kalau jalur pertama kan afirmasi, kalau dia nggak punya PI, KIP atau dan lain itu nggak punya kan dia otomatis di nilai raport. Nah nilai raport misalnya yang tidak diterima, berarti dia ikut yang tahap berikutnya, yang di jalur zonasi gitu Pak ya? Iya. Zonasi untuk Kasembon yang jelas nomor 1 Ngantang, SMA Ngantang ya? Bisa Bu, jenengan misalkan pilihan satunya Kasembon juga bisa apa? Misalkan Kasembon pilihan satunya di zona irisan bisa, tapi kan beresiko. Persentasenya kan kecil. Tapi setidaknya kalau memang sudah yakin artinya yakin 80% bisa diterima di Pare misalnya Bu ya. Yang pilih satunya Pare enggak apa-apa. Tapi pilihan duanya ya sebaiknya milih yang ada di zonasi. Ketika meleset di Pare ada harapan di Ngantang. Seperti itu Pak Uji ya kira-kira ya. Iya. Jadi ada kalau yang kemarin itu memang mau Ngantang enggak milih Ngantang sama sekali itu. Jadi akhirnya ya seperti itu. Iya, dan Pak, ternyata imbasnya juga ke guru BK di SMP gitu loh. Iya. Ada ya semacam cemoohan gitu. Memang nggak diarahkan sama guru SMP-nya. Itu kan juga nggak enak. Iya. Ya kita memang harus sabar Bu. Jadi tadi loh, anak-anak itu malas baca, kita harus sabar. Jadi pertanyaan yang diulang-ulang itu kita sabar kok Bu jawab Bu. Mungkin Nanti ada insya lagi. Allah kan ada pertemuan dengan wali murid Bapak di SMP Kasembon ini untuk besok itu dengan siswanya, untuk hari Selasa atau Rabu itu dengan wali murid gitu, supaya nggak terjadi seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Iya. Sebetulnya begini Bu, kami pun sebetulnya kepingin mensosialisasikan langsung ketemu dengan wali murid SMP. Cuman karena waktu untuk ini pun kan sifatnya mendadak juga. Saya baru kemarin workshopnya, jadinya baru finalnya beberapa hari yang lalu itu. Jadi memang sangat mendadak-mendadak. Kemudian ketika kita mau sosialisasi, kadang kita yang bisa SMP-nya waktunya enggak ada dan enggak. Jadi itu kesulitan kita. Maunya sih kita sosialisasi langsung seperti itu. Ya mungkin nanti akan sedikit terbantu Bapak, nanti kami yang menjembatani itu. Nah dari kemarin saya tanya karena kan setiap tahun itu ada perubahan. Sehingga ini mau tanya ke siapa kan gitu. Saya tanya Bu Yuni kan mungkin tanya ke panjenengan itu ya Pak ya. Iya. Karena nanti salah informasi juga akan salah melangkah kan kasihan. Betul. Oke, terima kasih Bu Fitri. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari meeting chat. Pak, saya mau tanya yang surat pernyataan tentang KK. Iya. Surat pernyataan untuk KK itu bagi yang KK-nya tanggal cetaknya itu kurang dari 1 tahun itu ya. Kurang dari tahun. Nah, itu harus alasannya itu harus jelas itu. Jadi jelas. Misalkan anak
mau tambah anak, ya, tambah punya adik, ya di tahun ini punya adik. Nah, itu nanti kalau mau menambahkan namanya adik itu kakaknya mau diberi lagi gitu. Nah, padahal kan memang anak situ gitu misalnya. Jadi memang sudah jadi keluarga sudah, ya memang keluarganya di situ gitu. Jadi bukan baru masuk kakak memang gitu. Nah, seperti itu yang diantisipasi. Nah, apalagi ya kira-kira contohnya Pak Wanti? Kenapa kok surat keterangannya harus dicapil? Ya, tadi kan saya terangkan keterangannya. Jadi kalau kakaknya belum 1 tahun per tanggal 8 Juni kalau tidak salah, maka harus menyertakan surat keterangan. Kenapa kakaknya itu seperti itu? Ada pembaruan, mungkin karena pecah keluarga. Kenapa kok harus dicapil? Jadi biar tidak dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab, cuma surat keterangan dari desa, surat keterangan dari RT RW. Tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Jadi makanya harus dari dukcapil, bukan bermaksud mempersulit. Jadi memberi apa istilahnya hak yang sama, ya tidak dicurangi oleh orang-orang tertentu. Seperti itu Pak Fauzi. Kemudian kalaupun pecah keluarga ternyata masih punya fotokopi yang lama, itu bisa digunakan Pak Fauzi. Bisa pakai fotokopi kakak yang lama. Kalau kebetulan masih menyimpan, itu bisa digunakan. Kalau pakai fotokopi kakak yang lama bagaimana? Tidak perlu surat keterangan tadi. Seperti itu Pak Fauzi. Iya. Oke, saya rasa cukup jelas Pak Andi. Nah, selanjutnya peserta yang ingin Mas bertanya silakan. Atau sudah cukup semuanya? Masih ada tambahan lain Pak Andi atau bisa kita akhiri saja? Saya kira sudah cukup, nanti kurang lebihnya anak-anak bisa langsung chat di grup aja, nanti kalau yang nggak jelas ditanyakan. Kalaupun pertanyaan itu sudah pernah dijawab, ditanyakan lagi, monggo tetap kita jawab. Tapi pesan saya untuk anak-anak yang masih bergabung, sekali lagi, biasakan membaca, karena semua petunjuknya sudah ada. Termasuk cara mendaftarkan, cara ambil PIN, semuanya itu sudah ada, disediakan di ppdbjatim.net. Kalau masih kesulitan, belum paham, silakan bertanya di grup, nanti akan kita jawab. Nah, sementara mohon maaf, grup itu kita batasi, anak-anak tidak bisa chatting di situ. Ya, kenapa? Karena anak-anak kadang kalau dibuka ngelantur, sehingga kami batasi cuman bisa membaca saja. Kalau memang urgen atau sangat diperlukan, bisa langsung japri di admin yang ada di grup itu. Ada Pak Fauzi, ada Pak Lukman, ada Bu Nuzulul, ada saya sendiri. Jadi bisa langsung japri. Kalau anak-anak tertib, nanti ya kita buka. Karena anak-anak biasanya kalau sudah guyon, melantur, akhirnya kita tutup grup itu. Seperti itu. Pak Wasi, nanti yang lainnya bisa ditanyakan lewat grup aja. Oke, terima kasih Pak Andi. Saya rasa kita cukupkan pertemuan pada pagi ini. Meeting kali ini sudah saya rekam. Nanti hasilnya akan saya masukkan di YouTube dan saya bagikan di chat WA. Apabila ada yang ingin menyimak lebih lanjut, bisa dilihat di WA-nya nanti. Saya rasa cukup sekian. Untuk lebih lanjut bisa lihat di ppdbjatim.net atau yang link SMS 1 Ngantang yang sudah di-share Pak Wanti itu. Atau lebih dalam lagi misalkan tentang ada yang dari Kalimantan itu mau tanya, silakan japri langsung saja karena ini kasus-kasus khusus gitu ya, silakan japri admin. Saya rasa cukup sekian, mohon maaf atas segala khilafan. Saya tutup meeting kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.